Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya atas nama Agus Hadi Jamal, dosen dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saya spesifikasinya adalah bahasa Indonesia, yang kemudian di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara saya mengajar di beberapa fakultas. Yang pertama di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disebut dengan FISIP. Mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara biasa diterapkan di semester ganjil dan semester genap. Oleh karena itu, hampir setiap prodi, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah MKU, mata kuliah dasar umum, maka saya diberi kesempatan dan dipercayakan oleh rektor, dekan, bahkan di prodi untuk bagaimana memberikan pemahaman dan penjelasan uraian terkait bagaimana mata kuliah ini bisa dapat dipahami oleh mahasiswa. Karena mata kuliah ini juga sifatnya 2 SKS, dan 2 SKS itu menjadi salah satu syarat mata kuliah MKDU yang wajib lulus. Biasa dalam mata kuliah ini itu ada 2 faktor yang harus dipahami dan dicerna baik dosen ataupun mahasiswa. Yang pertama adalah ada istilah tujuannya. Ada tujuan umum dan tujuan khusus di mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Tujuan umum dari mata kuliah ini adalah agar para mahasiswa memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus ini adalah agar para mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan terutama ataupun secara tertulis. Nah, dari uraian mata kuliah Bahasa Indonesia ini, terutama saya menggunakan metodenya adalah menggunakan metode tatap langsung. Yang pertama adalah ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama metode audiovisual. Audiovisual adalah salah satu jenis metode, yaitu saya menyampaikan materi ke mahasiswa dengan cara berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi ini ke siswa agar mahasiswa itu memahami tentang apa yang disampaikan. Yang kedua adalah metode audiovisual. Seseringkali dalam mata kuliah ini saya mengajar menggunakan alat seperti infocus. Pada hal-hal yang terpenting saya jelaskan, hal-hal menulis misalkan ke mahasiswa harus saya menggunakan infocus media sehingga gambar itu menjelaskan pemahaman ke mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah ada metode kinestik. Kinestik adalah apa yang saya sampaikan di depan kelas. Selanjutnya saya juga menyapa, berjalan sampai ke belakang mahasiswa untuk menyampaikan dan menyapa mereka. Misalkan praktek menulis misalkan. Nah, selain itu dari uraian mata kuliah ini, dalam penjelasannya mata kuliah ini sebenarnya pemahaman pertama diuraikan dulu bagaimana mahasiswa itu harus sekedar untuk memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu lahir ke Indonesia serta perkembangan dan penjelasannya. Karena itu dalam materi ini dijelaskan bahwa mungkin bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, terus kemudian lahir sampai pada tingkatan fungsi bahasa, kedudukan bahasa Indonesia sebagai administrasi negara. Setelah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia diresmikan secara de jure, dan para founding father itu sudah mengkaji fungsi bahasa itu ada kurang berapa, fungsi bahasa sebagai administrasi negara, sebagai alat komunikasi, terus fungsi bahasa sebagai penghubung antara bangsa, fungsi bahasa sebagai penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi bahasa sebagai mengungkapkan kebudayaan daerah, terus kemudian kebudayaan nasional. Setelah itu
penjelasan yang harus saya sampaikan ke mereka juga adalah di dalam bahasa Indonesia ini kita harus memahami secara lisan dan secara tertulis. Secara tertulis misalkan di dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini ada istilah ejaan. Ejaan ini harus kita menyampaikan ke mahasiswa. Yang pertama adalah ejaan yang berlaku, ejaan lama secara historis. Kalaupun kita tarik ke belakang adalah ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya ada istilah ejaan Van Hopusen. Ejaan Van Hopusen adalah ejaan lama. Ejaan lama serta contoh-contohnya. Selanjutnya adalah ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Nah, yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan. Di dalam ejaan disempurnakan ini, mahasiswa wajib untuk memahami bagaimana cara menulis dengan baik. Maka saya menjelaskan ke mereka bahwa untuk memahami secara ke dalam di mata kuliah ini, bahasa Indonesia itu inti dan substansinya adalah ada istilah bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, pengertian tentang bahasa lisan, saya memberikan pemahaman ke mahasiswa bahwa bahasa lisan itu seperti dalam konteks keseharian, kita sering mungkin berbicara dengan orang lain, berkomunikasi dalam bentuk bicara, baik secara verbal ataupun non-verbal. Selain itu mungkin ceramah, tanya jawab, pidato, dan lain-lain. Itu adalah komunikasi secara lisan. Nah, sementara satu lagi adalah komunikasi secara tulisan. Di tulisan sini saya lebih menjelaskan ada tiga elemen, tiga faktor yang paling terpenting dalam istilah komunikasi secara tulisan. Lebih mengarah ke bagaimana bahasa tulis itu diterapkan sehingga kompetensi mahasiswa itu bisa memahami tentang bahasa tulis. Saya menjelaskan ke mereka bahwa di dalam komunikasi tulisan ada tiga faktor. Pertama adalah komunikasi secara menulis. Dalam menulis itu terdapat yang pertama yang disebut dengan menulis fiksi. Yang kedua adalah menulis faksi, dan yang ketiga adalah menulis non fiksi. Nah, kalau menulis fiksi itu mahasiswa lebih mengarah pada bahwa salah satu jenis tulisan yang fondasi dasarnya adalah imajinasi. Imajinasi adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menulis novel, bagaimana mahasiswa itu bisa menulis cerpen, bagaimana mahasiswa lebih menulis puisi. Karena fiksi adalah sebuah jenis tulisan yang dasarnya fondasinya adalah lebih mendepankan imajinatif. Nah, imajinatif ini adalah berarti di dasarnya lebih ke hal-hal yang lebih mengarah ke pendekatan keilmuan-keilmuan menulis yang bersifatnya ke sastra. Jadi puisi, cerpen, prosa liris, terus kemudian drama dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu jenis yang harus dipahami oleh mahasiswa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menulis faksi. Saya sering menjabarkan tentang mahasiswa bahwa menulis faksi itu juga penting. Karena dalam faksi itu yang pertama adalah mahasiswa harus memahami sebuah jenis tulisan yang disebut dengan menulis biografi. Bagaimana menulis biografi ini akan menjelaskan tentang biografi para tokoh. Jadi kadang sering-sering dalam istilah keseharian kita harus meneladani seorang tokoh pejuang ataupun tokoh lokal ataupun tokoh nasional. Bagaimana meneladani sikap, perilaku, bahkan tindakan mereka dalam keseharian, kita harus menulis autobiografi serta biografi mereka selama perjalanan hidupnya hingga mereka mengabdikan kehidupannya lewat pengabdian. Nah, selanjutnya adalah penekanannya ke yang paling inti. Saya sering menyampaikan ke mahasiswa bahwa menulis yang terakhir adalah disebut dengan menulis non fiksi. Di sini di non fiksi ini saya rasa ini menjadi sebuah sumbangsi pengetahuan dan kompetensi, sehingga ketika mahasiswa ini sudah menjadi alumni, dia sudah bisa akan memahami sistematika serta metodologi dalam istilah menulis. Karena di dalam menulis non fiksi ini ada terdapat beberapa faktor, beberapa elemen. Yang pertama adalah seyogianya menulis non fiksi adalah sebuah jenis tulisan yang tidak menggunakan pendekatan imajinatif, tetapi menulis non fiksi adalah sebuah jenis tulisan yang dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang fakta. Lebih-lebih menulis ini dia lebih menggunakan metodenya adalah sudah menggunakan pendekatan instrumen.
menulis makalah misalkan, menulis proposal, terus kemudian menulis jurnal, menulis makalah ilmiah, menulis paper, bahkan menulis proposal skripsi ketika mahasiswa itu sudah semester 7 akhir studi, mendekati akhir studi itu mereka sudah wajib menulis proposal skripsi. Nah, pemahaman ini harus saya ditekankan oleh dekan bahkan prodi untuk lebih-lebih melihat kasus permasalahan mahasiswa, karena lagi-lagi ketika menulis ujian proposal, ujian skripsi, kalau tidak diarahkan ini juga menjadi hal yang ngambang, tidak tahuan mahasiswa terhadap hal menulis. Nah, dengan demikian pemahaman ini bahwa menulis non-fiksi ini, saya pada kesempatan di kelas itu metodenya adalah saya sering menyampaikan ke mahasiswa juga tentang ada jenis-jenis menulis yang harus mereka pahami. Yang pertama adalah menulis narasi, yang kedua adalah menulis deskripsi, yang ketiga adalah menulis persuasif, selanjutnya adalah menulis eksposisi, dan terakhir adalah menulis argumentasi. Nah, penjelasan tentang jenis-jenis menulis ini harus dipahami juga. Yang pertama adalah menulis narasi. Menulis narasi adalah sebuah jenis tulisan yang di dalamnya harus ada tanggal, peristiwa itu harus ada tahunnya, harus ada jam, terus kemudian ada suasananya, karena itu narasi. Mahasiswa bisa dapat menarasikan kondisi, objek, permasalahan, kasus, dan apa saja. Kalau tulisan narasi, berarti mereka harus memahami tentang trik dan pengetahuan bagaimana cara menulis narasi itu. Selanjutnya adalah menulis persuasif. Saya sering-sering menyampaikan ke mahasiswa bahwa yang disebut dengan menulis persuasif adalah penulis diajak untuk memahami tentang sesuatu yang dia tulis. Misalkan sumber daya alam, kompetensi mahasiswa di bidang perkembangan ilmu pengetahuan, mahasiswa harus memahami bagaimana cara menulis persuasif. Karena persuasif ini intinya adalah membujuk orang untuk memahami apa yang kita tuliskan. Itu adalah persuasif. Selanjutnya adalah menulis eksposisi. Kalau sebuah jenis tulisan eksposisi adalah sebuah jenis tulisan yang menggambarkan tentang fakta, data, peristiwa itu harus diriset dulu, diteliti dulu, diriset kecil-kecilan, sehingga data itu memang benar-benar tulisan yang tidak sifatnya imajinatif, tapi memang benar-benar faktual. Selanjutnya adalah menulis argumentasi. Bagaimana kondisi mahasiswa dalam kehidupan kampus ataupun di luar kampus, dinamikanya seperti apa. Terus berpendapat, berargumentasi. Bagaimana menulis sebuah fakta dan realitas menurut pendapatnya. Sehingga terkonsep bahwa pendapat mahasiswa itu bukan cuma hanya menyampaikan secara lisan, tetapi juga dikonsepkan dengan sebuah tulisan. Selanjutnya adalah menulis deskripsi. Sebagaimana dari menulis deskripsi ini adalah sebuah jenis tulisan yang menggambarkan kondisi objek tertentu, sehingga kondisi realitas objek, bagaimana mahasiswa saat ini bisa menulisnya. Tulisan ini dia nama deskripsi, menggambarkan suasana tertentu agar mahasiswa dapat situasi itu bisa dituliskan dalam sebuah konsep. Dia nama menulis deskripsi. Nah, selanjutnya pada pertemuan-pertemuan saya dengan mahasiswa, saya menjelaskan bahwa yang paling terpenting adalah dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah, mahasiswa itu diharapkan untuk memahami apa yang disebut dengan sistematika penulisan. Yang pertama misalkan menulis sebuah makalah. Dalam menulis sebuah makalah berarti yang harus dijabarkan adalah bagaimana latar belakang itu dikemas, ditulis dalam perspektif ilmu bahasa, dikemas mulai dari deduksi ke induksi. Dalam pemahaman sistematikanya, pemahaman harus memahami kaidah antara paragraf pertama dan paragraf kedua atau disebut dengan kohesi. Terus bagaimana tanda bacanya, tanda titik, tanda koma. Selanjutnya ada istilah menyambungkan kata atau disebut dengan konjungsi. Nah, sehingga dalam penulisan karya tulis ilmiah ini saya menggambarkan mulai dari bab 1 sistematika tanda baca dan tanda-tanda yang berkaitan dengan ilmu bahasa Indonesia saya terapkan untuk mereka paham.
Sementara untuk di bab 2, saya lagi-lagi sebuah realitas yang terjadi adalah mahasiswa sering tidak memahami tentang cara mengutip dengan baik. Misalkan di bab 2 sebuah makalah atau proposal ada istilah pembahasan, ada istilah tinjauan pustaka dan kerangka teori. Di situ mahasiswa tidak lebih begitu memahami, maka saya menjelaskan bahwa yang disebut dengan cara mengutip referensi buku misalkan dikutip di sebuah kasusnya seperti proposal dan skripsi, bagaimana cara mengutipnya, ada istilah body note, ada istilah footnote, ada istilah log sheet, ada istilah op sheet, ada istilah tanda bagaimana cara mengutip dengan baik di bab 2 itu. Jadi ada pembahasan, terus selanjutnya di karya tulis ilmiah di bab 3 saya menjelaskan bahwa mahasiswa itu harus memahami apa yang disebut dengan metode. Dalam metode itu ada metode penelitiannya, istilah penelitian kualitatif, sehingga di semester 7 dan semester 8 mereka sudah bisa memahami tentang sebuah karya tulis ilmiah. Karena sesungguhnya tujuan mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar bahasa Indonesia di perguruan tinggi, bukan cuma mahasiswa bahasa Indonesia, tetapi mata kuliah ini juga dipelajari oleh mahasiswa di program studi lain seperti mahasiswa teknik, mahasiswa kedokteran, mahasiswa psikologi, mahasiswa ekonomi, mahasiswa akuntansi. Karena mata kuliah ini sifatnya adalah MKDU, mata kuliah dasar umum, yang sifatnya membekali mahasiswa lebih-lebih ke menulis. Karena menulis itu adalah bagian dari pembekalan mahasiswa ke semester 7, semester 8 untuk syarat menjadi sebuah sarjana, bahkan wisuda. Demikian itulah penyampaian syarat saya dalam memenuhi sertifikasi dosen di drop 1 ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.